Selamat petang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 27 Mei 2020, kita berjumpa lagi dalam Persekutuan Raya. Meskipun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 dan harus bersekutu di rumah masing-masing secara online, kita semua harus tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Stay at home atau tinggal di rumah saja seringkali membuat kita jenuh, bosan, bahkan kita merasa bahwa kita sendirian. Namun kita harus mengingat bahwa kita memiliki satu sahabat, satu sobat yang setia, yang selalu menghibur kita dalam situasi apapun. Mari kita mulai Persekutuan Raya pada hari ini. Kita pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita mau mohon pimpinan Tuhan untuk Persekutuan Raya ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena pada petang hari ini kami masih boleh berjumpa dalam Persekutuan Raya. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami butuh Engkau Tuhan. Tolonglah kami, berikan penghiburan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya saat-saat situasi yang buruk dalam kehidupan kami, melainkan kami juga boleh melibatkan Engkau di dalam kebahagiaan kami. Kami datang hari ini Tuhan,
kami mau bersekutu bersama, kami mau memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, hadirlah dan berbicaralah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai persekutuan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diangkat pada malam hari ini adalah kembali ke selera asal, yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Moses David Livingstone. Dan sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan Engkaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan karena kekuatan kita dapat menjalani hidup kita. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas kesempatan yang baik di tengah-tengah masa yang penuh dengan keprihatinan saat ini. Kami masih boleh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi bersekutu, sekalipun tidak di dalam perjumpaan secara langsung melainkan secara virtual, tetapi kami sungguh merasakan bagaimana karya Tuhan tetap beserta dengan kami, memelihara kami,
bukan hanya secara jasmaniah, tetapi juga pemeliharaan secara rohani. Kami sadar bahwa kami bukan hanya membutuhkan berkat-berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu juga berkat-berkat rohani yang berupa persekutuan kami dengan Tuhan. Demikian dari dalamnya kami beroleh kekuatan oleh firman Tuhan. Maka saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalam diri kami masing-masing, memberikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, demikian juga kemampuan kepada kami untuk menghidupinya. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita merenungkan sebuah tema yang agak unik ya. Kembali ke selera asal. Saudara-saudara, kita tidak sedang membicarakan masalah makanan atau mungkin hobi-hobi kita atau mungkin hal-hal yang lain yang kita bisa sebut sebagai selera asal, tetapi kita di dalam suasana berlebaran dari saudara-saudara kaum muslim, kita boleh ikut menghayati sebuah kata yang terkandung di dalam Hari Raya Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah. Fitrah kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang kembali ke selera asal, yang kita kaitkan dengan kembalinya kita kepada fitrah kita sebagai manusia, artinya kita belajar untuk kembali memahami akan jati diri kita sebagaimana yang ditentukan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Apa yang menjadi tujuan Allah, dan itulah yang sesungguhnya menjadi fitrah kita sebagai manusia. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saya membaca dari ayat 26 ya, ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan tentang fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan begitu spesial. Karena Alkitab mencatat bahwa manusialah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia digambarkan sebagai citra Allah. Jadi kalau kita bicara tentang kembali ke selera asal, saudara-saudara, kita kembali untuk menghayati, artinya kita berusaha untuk memahami lalu kemudian daripadanya kita menghidupi jati diri kita yang asali sesuai dengan rencana Allah ketika menjadikan kita dan bagaimana kita diciptakan. Kita melihat hakikat manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, maka tentu ini tidak bicara soal jasmaniah atau fisik atau material. Nah, mengapa demikian saudara-saudara? Oleh karena Allah adalah roh. Allah bukan materi, Allah bukan fisik atau jasmaniah, tetapi Allah adalah roh. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di dalam bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria,
Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24, Allah itu roh. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia, fitrahnya atau hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita tidak sedang bicara tentang hal fisik atau material, tetapi hal spiritual, saudara-saudara. Nah, apa saja itu, saudara-saudara? Yang pertama adalah bahwa manusia itu berpribadi. Ya, manusia itu berpribadi. Manusia bukanlah robot, benda mati, atau yang lain yang tidak memiliki hal-hal yang merupakan bagian dari satu pribadi. Dan saudara, apa yang menjadi sifat manusia sebagai pribadi ini segambar dengan Allah. Karena Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi. Dan ini berkaitan saudara dengan atribut, yaitu atribut roh sebagai keberadaan yang berakal budi, keberadaan yang berperasaan, keberadaan yang berkehendak, keberadaan yang bermoral. Sebagai pribadi, manusia bisa berpikir sendiri. Sebagai pribadi, manusia bisa memiliki perasaan sendiri. Sebagai pribadi, manusia juga bisa menghendaki sesuatu, membuat pilihan-pilihan, dan tindakan-tindakannya pun di atas pertimbangan pribadinya, perasaannya, kehendaknya. Itulah pribadi. Dan hal kedua, saudara-saudara, yang merupakan bagian utama dari manusia diciptakan sebagai gambar Allah adalah bahwa manusia itu bersifat rohani juga. Adalah betul bahwa tubuh manusia ini diciptakan dari debu tanah, dan itu tentu dimensi yang sifatnya jasmaniah, bukan rohaniah. Tetapi saudara-saudara, sama seperti Allah yang adalah roh, ketika manusia itu dihembusi roh Allah menjadi makhluk yang hidup, saudara-saudara, maka kita melihat bahwa di sana hal yang ada pada Allah itu juga ada pada manusia. Kualitas intelektual, rasional, ya akal budi, manusia punya itu. Kemudian juga emosional, ya, emosi-emosi, perasaan-perasaan, manusia juga memilikinya. Demikian juga kehendak, manusia punya kehendak sendiri. Dan itu dimiliki oleh roh, saudara-saudara. Sehingga dimensi lain yang berbicara tentang gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia adalah bahwa manusia merupakan makhluk rohani. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara, bahwa manusia itu sesungguhnya juga adalah makhluk yang bermoral. Allah adalah standar moral tertinggi karena Allah lah yang menjadi standar dari segala kebaikan dan kebenaran. Nah, ketika Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, maka kita melihat, saudara-saudara, bahwa manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia itu memiliki moralitas. Tindakan manusia bukan hanya insting, didasari atau didorong oleh insting saja, tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan moral. Dan itu merupakan bagian dari gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Namun patut untuk dipahami, saudara-saudara, walaupun Alkitab berbicara manusia itu diciptakan sama seperti Allah, hampir sama seperti Allah, tetapi tentu di dalam kualitas yang sangat jauh berbeda. Apa yang ada manusia, akal budinya, pengetahuannya, ya, perasaan-perasaannya, itu semuanya serba terbatas. Demikian juga kehendak manusia. Kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah dikaruniai oleh Tuhan kualitas-kualitas yang ada, tetapi tentu di dalam batas yang ditetapkan oleh Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan salah satunya adalah dimensi moralitas di sana, maka kita melihat bahwa manusia itu memiliki sifat yang suci, yang kudus. Manusia diciptakan di dalam kebenaran, manusia tidak diciptakan oleh Allah dalam dosa. Hanya saja sekali lagi manusia bukan robot. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebas. Namun kita melihat saudara-saudara kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa. Manusia memberontak terhadap hukum Allah dan pada waktu itulah kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya apa, saudara-saudara? Bahwa gambar dan rupa Allah atau citra diri Allah di dalam diri manusia itu rusak. Rusak secara total. Roma 6 ayat 23 menyatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bukan berarti kemudian manusia kehilangan gambar dan rupa Allah di dalam dirinya, tetapi semuanya itu tercemar oleh dosa. Sehingga saudara-saudara akal budi manusia, sekalipun manusia tetap memiliki akal budi, tetapi akal budi manusia itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah. Tercemar, mengalami kerusakan. Tidak dapat mengenal kebenaran yang sejati dari dirinya sendiri. Demikian juga perasaan-perasaan manusia, saudara-saudara, tidak lagi menjadi perasaan yang sifatnya murni, suci, tetapi telah tercemar oleh dosa. Kemampuan moralitas manusia demikian pun adanya. Semuanya telah tercemar oleh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadikan manusia di dalam keadaan berdosa. Dan keadaan berdosa itu seperti apa, saudara-saudara? Keadaan berdosa itu ternyata membuat kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa dan dikatakan oleh firman Tuhan sejak dari kecilnya. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, perhatikan saudara-saudara, manusia yang berdosa itu ternyata kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, pemberontakan kepada Allah. Dan jika kita melihat hal ini diulang lagi di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian saudara-saudara, salah satu bagian, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Kita melihat dosa itu telah membawa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar diri Allah yang ada dalam manusia mengalami kerusakan. Dan itu menimbulkan apa, saudara-saudara? Menimbulkan kecenderungan di dalam hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan bukan nunggu kalau orang menjadi dewasa lalu kemudian berdosa. Tidak, bahkan dikatakan sejak dari kecilnya saja. Apa yang ditimbulkan di dalam diri manusia itu adalah kecenderungan berbuat jahat. Tidak heran saudara-saudara kalau Rasul Paulus menegaskan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena berbuat dosa. Dan kita melihat di dalam situasi yang seperti ini, Rasul Paulus menggambarkan keadaan itu secara lebih keras, saudara-saudara, atau secara lebih gamblang lagi dengan menggunakan istilah mati. Kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ini hanya mayat secara rohani ketika kita hidup di dalam dosa-dosa kita. Ini keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa, saudara-saudara.
Yang terjadi bukanlah sesuai dengan rencana Allah ketika Allah menjadikan manusia ini di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar akan Allah. Tetapi sebaliknya kemudian isinya adalah pelanggaran-pelanggaran. Kecenderungan hatinya melahirkan kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita melihat bahwa Tuhan itu tidak kemudian dikalahkan oleh kuasa dosa. Rencana Allah yang kekal itu adalah menjadikan manusia yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Dia itu tidak kemudian gagal total dan hancur berantakan. Tetapi kita melihat bahwa Allah sejak dari semula, sekalipun Allah tentu tahu bahwa manusia bisa jatuh ke dalam dosa dan sungguh manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi dalam pada itu hikmat Allah yang diwujudkan di dalam rencana kekalnya adalah untuk mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya. Tuhan memiliki rencana yang agung dan kekal bahwa manusia mesti dikembalikan kepada fitrahnya. Nah, saya mengajak kita untuk mendalami beberapa bagian di dalam surat Efesus. Saudara-saudara, saya membacakan bagian yang pertama dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, ini sesungguhnya adalah fitrah manusia sesuai dengan kehendak Allah Sang Pencipta itu, untuk menempatkan kita manusia ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di dalam kenyataannya manusia berdosa, manusia penuh dengan cacat celah. Nah, apakah kemudian rencana Allah gagal? Tentu tidak. Sebab hikmat Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan melaluinya Allah mengaruniakan segala berkat rohani. Sehingga sekalipun di dalam perjalanan rencana Allah itu manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi bukan berarti rencana Allah gagal. Karena Allah tetap sanggup menjadikan manusia yang dipilihnya itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian saya mengajak kita untuk melihat dengan demikian bagian yang berikutnya dari karya Allah untuk menjadikan manusia kembali kepada fitrahnya itu. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara sebuah ayat yang terkenal diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan ketika dikatakan di sana di dalam Kristus, Allah melakukan penciptaan kembali. Sehingga dikatakan yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Nah, inilah saudara-saudara berkat rohani yang dinyatakan oleh Allah kepada umatnya, manusia yang dikasihinya itu. Allah mengembalikan fitrah manusia yang telah dihancurkan oleh kuasa dosa itu, yang menempatkan manusia sebagai musuh Allah, berada di dalam penghukuman dan siap untuk dibinasakan. Tetapi di dalam Kristus, saudara-saudara, kita melihat Allah melakukan penciptaan kembali, mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya sebagai gambar dan rupa Allah yang dipulihkan di dalam Kristus. Saudara-saudara, ada
dua bagian firman Tuhan yang saya ajak kita untuk lihat lagi. Di dalam Efesus pasal yang keempat, perikop yang berbicara tentang manusia baru. Saudara-saudara, penciptaan kembali itu memperbaharui kehidupan manusia. Tetapi memperbarui ini berarti mengembalikan manusia kepada fitrahnya sesuai dengan rencana Allah yang mau menempatkan manusia itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, saudara-saudara, kepada orang yang percaya kepada Kristus dikatakan demikian. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24 demikian. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama atau diri kita yang lama, yang diperbudak oleh dosa dan menjadi setru Allah, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan saudara-saudara, penciptaan kembali itu membawa kita ke dalam pembaruan secara rohani. Ketika kita berdosa, roh kita itu mati, pikiran kita menjadi tercemar. Nah, tetapi penciptaan kembali di dalam Kristus itu membawa kita diciptakan menurut kehendak Allah, kembali kepada fitrah, rencana Allah ketika menjadikan manusia di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, atau kebenaran yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah artinya kembali kepada selera asal. Seleranya siapa? Tentu mula-mula sekali adalah seleranya Tuhan. Tuhan menghendaki kita ini untuk kembali kepada seleranya Tuhan. Kita sebagai manusia yang berdosa punya selera, kecenderungan hati kita sejak kita masih kecil adalah berbuat jahat, melanggar hukum Tuhan. Tetapi kembali kepada selera asal adalah selera Allah sendiri, bahwa kita ini kemudian menjadi orang-orang yang diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan serta pengenalan Allah berdasarkan kebenaran yang sejati sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang status yang diperbaharui, tentu saja. Kata kebenaran di dalam Efesus 4 ayat 24 ini, dikaiosune, berbicara saya tentang status kita sebagai orang yang dibenarkan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita bukan orang benar, kita adalah orang berdosa. Nah, tetapi perhatikan, ketika Allah menjadikan kita kembali, status kita itu diperbaharui. Sebelumnya adalah setru Allah, musuh Allah, tetapi kemudian diubah status kita menjadi kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Sebelumnya kita ini telah tercemar oleh dosa, tetapi kemudian kita dibawa ke dalam kekudusan. Kekudusan yang standarnya adalah kebenaran Allah. Kata sesungguhnya di dalam bagian ayat 24 ini bagian terakhir, menunjukkan itu kebenaran yang hakiki, standar kebenaran yang menurut kehendak Allah sendiri. Saudara-saudara, satu ayat yang lain di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 berbunyi demikian. Jangan, ayat 9 dan 10 saya baca, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Perhatikan kata memperoleh pengetahuan
yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara-saudara, jadi dengan demikian dimensi gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu sungguh diperbarui. Tadi roh dan pikiran kita, lalu kita diciptakan menurut kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, dan pengenalan kita yang benar akan Allah diperbaharui. Kalau dikatakan menurut gambar kaliknya, artinya bersesuaian dengan kebenaran Tuhan, standarnya Tuhan. Itulah saudara-saudara fitrah kita manusia, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang menciptakan kita. Nah, saudara-saudara, muaranya tentu bukan hanya secara teoritis bahwa status kita telah diubahkan, melainkan ini kemudian mesti berdampak kepada kehidupan kita. Karena pembaruan Allah yang Allah kerjakan kepada kita itu tidak hanya berhenti kepada sebuah keadaan diri yang diperbaharui, tetapi diri kita manusia ini kemudian berpikir, merasa, menghendaki, dan kemudian berbuat apa yang semestinya sesuai dengan kebenaran, kekudusan, dan pengenalan yang benar akan Allah itu. Maka tidak heran saudara-saudara, setelah menguraikan perihal Allah yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya di dalam Yesus Kristus itu, hal-hal praktis kemudian diuraikan oleh Rasul Paulus. Kita melihat berkata-kata yang benar. Kalau kita membaca Efesus pasal 4 tadi saudara, di dalam ayat 25 dikatakan, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Perkataan mesti menjadi benar. Lalu kemudian dikatakan, kalau kamu menjadi marah jangan berbuat dosa, dan seterusnya. Pengendalian diri, pengendalian amarah. Yang berikutnya kita juga melihat tentang integritas. Dikatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi, melainkan bekerja keras dan bahkan berbagi dengan orang lain yang berkekurangan, di dalam ayat 28. Semua perkataan kotor dibuang digantikan dengan perkataan untuk membangun, di dalam ayat 29 dinyatakan demikian. Dan kemudian dikatakan bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, artinya segala yang buruk itu ditinggalkan. Dan hakikatnya dikatakan di ayat 31, demikian pula segala kejahatan. Dan digantikan dengan apa? Digantikan dengan ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ini dilanjutkan dengan uraian yang panjang lebar di dalam pasal 5. Bahkan kemudian nanti relasi-relasi di dalam rumah tangga, semuanya adalah buah dari kembalinya manusia kepada fitrahnya sebagai gambar dan rupa Allah yang dipulihkan di dalam Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita mencoba untuk memahami kembali ke selera asal, saudara-saudara kita diajak untuk menyesuaikan selera kita ini dengan selera Allah kita, kehendak kita dengan kehendak Allah, keinginan kita dengan keinginan Allah. Allah sejak semula menghendaki kita yang diciptakan, dan kemudian itu menjadi fitrah kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yang diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan dan pengenalan atau pengetahuan yang benar akan Allah itu. Membawa kita kepada pemikiran yang benar, perkataan yang benar, perasaan yang benar, kehendak yang benar, dan perbuatan yang benar, sesuai dengan rencana Allah. Nah, tidak heran saudara-saudara kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, patut untuk kita pahami bahwa tujuan Allah melaksanakan penciptaan kembali kita
mengembalikan kita kepada fitrah kita itu tujuannya adalah supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Maka diserukan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perhatikan di sini saudara-saudara. Pada akhirnya adalah bermuara kepada perbuatan atau pekerjaan yang bagaimana, yang baik, yang ditetapkan Allah sebelumnya. Nah, maka biarlah ketika kita ikut menghayati momen seruan kembali kepada fitrah, kita menghayati ajaran iman kita, bahwa di dalam Kristus Allah mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai gambar dan rupa Allah yang diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan dan pengetahuan sesuai dengan Sang Pencipta kita itu. Kebenarannya yang menjadi ukuran, kebenarannya yang menjadi standar. Itu membawa kita kepada kehidupan atau praktek kehidupan yang baik sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, tentu penting untuk kita pahami berikutnya. Waduh, apakah merupakan hal yang mudah? Tidak mudah kalau dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lemah. Tetapi Tuhan menyediakan kepada kita agen yang terus memperbaharui kehidupan kita, supaya kita ini berpikir, bertutur kata, merasa, menghendaki dan bertindak sesuai dengan fitrah kita sebagai gambar dan rupa Allah yang dipulihkan dalam Kristus, yaitu kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Kuasa Roh Kudus dan kuasa firman, dua agen penting di dalam pembaharuan kita itu, mengembalikan kita kepada fitrah, berbuat menurut fitrah kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, tiap hari mari kita andalkan Roh Kudus. Dan tiap hari juga kita andalkan kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saudara-saudara berkuasa untuk memperbaharui kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan sendiri, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan bahwa bukan dengan akal pikiran kita, kekuatan kita, hikmat kita, kebaikan-kebaikan kita, bukan. Tetapi oleh kuasa firman Tuhan dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk memahami firman-Nya dan untuk melakukan firman-Nya. Mari kita hidup sesuai dengan fitrah kita sebagai gambar dan rupa Allah yang di dalam Kristus dipulihkan, karena kita diciptakan kembali menurut kebenaran, kekudusan, dan pengetahuan yang sejati, menurut gambar dan rupa Allah itu. Dengan demikian saudara-saudara, maka niscaya kehidupan kita kembali memancarkan kemuliaan Allah. Dan sekaligus biarlah menjadi koreksi dan cermin bagi kita. Apakah kehidupan kita selama ini telah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami pembaruan, kembali kepada selera asal, kembali kepada fitrah kita sebagai gambar dan rupa Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara, itu tidak hanya ditandai dengan hal-hal yang sifatnya aktivitas keagamaan, tidak. Tetapi sekali lagi pembaruan mulai dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, lalu kemudian kepada perkataan kita dan perbuatan kita. Karena belum tentu orang saleh secara kehidupan beragama, rajin bergereja, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan.
tetapi sungguh-sungguh kembali kepada fitrahnya. Yang harus ditanyakan kepada diri masing-masing adalah bagaimana? Apakah pikiran ini telah diperbarui? Apakah perasaan kita diperbarui? Apakah kemudian itu mewujud kepada perkataan-perkataan yang baik? Mewujud di dalam perbuatan-perbuatan yang baik atau sebaliknya? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita hidup sesuai dengan fitrah kita. Karena dengan demikianlah kita akan memancarkan kemuliaan Allah. Terpujilah Allah. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Moses yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup persekutuan kita mau ambil komitmen bahwa situasi ini janganlah membuat kita menjadi luntur iman, tetapi biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah kita boleh menjadi semakin indah dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita akan mengakhiri persekutuan kita ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu, Engkau telah menyertai persekutuan raya pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memeteraikan sabda-Mu di hati kami. Tolonglah kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan karya Tuhan yang mengembalikan kami kepada fitrah kami
sebagai gambar dan rupa Allah yang dipulihkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu diciptakan kembali menurut kebenaran dan kekudusan, serta pengenalan atau pengetahuan yang benar akan Allah Sang Pencipta kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan akan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah seluruh umat-Mu, menjalankan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui perbuatan kehidupan kami yang baik, sesuai dengan fitrah diri kami di hadapan Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan. Dan kini kami memohon berkat Tuhan atas kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selamanya untuk menjalani hidup sesuai dengan fitrah sebagai gambar dan rupa Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah sepanjang kehidupan ini. Tuhan beserta saudara. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, persekutuan raya hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di peraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.